Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita semua pasti mengenal hewan yang namanya onta. Hewan yang hidup di gurun pasir, hewan yang menjadi tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun kali ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang berkaitan dengan onta, keajaiban onta, itu hewan yang luar biasa. Bismillah. Dalam rutinitas Jumatan kita pasti akan mendengar sang imam membaca surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini sering dibaca imam ketika salat Jumat ya. Dalam surat ini Allah menyebutkan beberapa ciptaannya yang menjadi bukti betapa kuasa sang pencipta. Di surah Al-Ghasyiyah Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Kita mungkin akan bertanya, mengapa 4 makhluk ini disebutkan? Bukan karena masih ada makhluk yang besar yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan 4 makhluk ini. Selain onta dan gunung, yang disebutkan misalnya saja matahari atau bulan atau lautan, itu kalau lebih besar juga. Al-Quran Allah turunkan di tengah masyarakat Arab, terutama daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Jadi Mekah dan Madinah itu adalah daerah Hijaz. Masyarakat Hijaz dikelilingi dengan pegunungan dan padang gersang. Mereka bukan makhluk pesisir pantai, bukan pula masyarakat petani sawah. Karena itulah yang mereka lihat setiap harinya sekitar 4 benda itu. Onta sebagai kendaraan utama mereka. Jadi onta ini memang sebagai kendaraan utama pada masyarakat Hijaz. Onta menjadi hewan tunggangan dan menjadi suatu kendaraan utama bagi masyarakat Hijaz pada masa itu. Karena itulah mereka lihat setiap harinya langit yang tinggi berikut isinya, pegunungan yang menjulang, dan hamparan bumi sebagai pijakannya. Inilah rahasia mengapa Allah menyebutkan 4 makhluk ini secara bergandengan agar mereka bisa merenungkannya. Karena cuma 4 ini yang ketika dijelaskan kepada masyarakat Hijaz, mereka akan langsung memperhatikan onta, gunung, langit. Itu mereka langsung memperhatikan dengan mata mereka. Adapun keempat makhluk tersebutnya, satu-satunya yang tergolong makhluk hidup adalah onta. Untuk itu pembahasan kita kerucutkan ke onta. Jika kita perhatikan, karakter onta terbayang di benak kita adalah binatang penyabar dan tenang. Jadi kalau kita lihat, onta ini adalah hewan yang penyabar, hewan yang tenang. Terlihat dari ciri-ciri fisik atau cara-cara dia hidup gitu. Kita melihat onta ini hewan yang tenang, sabar. Jadi selanjutnya menjadi hidup di tengah alam yang sangat keras, hidup padang pasir yang sangat luar biasa panasnya. Onta dengan kecepatannya yang begitu, ya kita tahu onta sangat lambat dalam berjalan, namun Allah menciptakan mereka dengan segala kelebihannya. Allah Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada makhluk seperti onta. Meskipun di padang pasir yang begitu gersang, begitu panas, namun onta memiliki keistimewaan yang menjadi peran besar bagi masyarakat Hijaz, Mekah dan Madinah pada saat itu. Seperti yang kita tahu, jika ada sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat, mereka akan memberikan banyak nama sesuatu itu. Jadi setiap masyarakat Hijaz itu, ketika mereka memiliki suatu benda atau seperti hewan kesayangan, mereka memberi namanya. Karena itulah suatu kebiasaan mereka. Adapun kuatnya onta, dalam surah Al-Ghasyiyah Allah mengajak kita untuk merenungkan
bagaimana unta itu diciptakan. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta sehingga dia menjadi hewan yang demikian kuat. Jadi unta memang hewan yang begitu kuat. Bahkan di riwayat lain disebutkan unta mampu menyimpan 200 liter air. Unta mampu minum sekitar 200 liter air. Subhanallah. Tentu ini adalah suatu keutamaan, suatu kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk seperti unta. Di samping itu unta juga mampu berjalan sejauh 20 mil. Walaupun kita lihat unta begitu jalan tersantai-santai, namun dia mampu berjalan sekitar 20 mil. Tentu ini adalah suatu keajaiban yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada makhluk seperti unta. Maka unta adalah suatu hewan utama bagi masyarakat Hijaz, karena begitu kuatnya telah yang kelebihan yang telah Allah berikan. Adapun unta juga mampu membawa beban seberat 500 kilo, setengah ton. Jadi unta mampu membawa beban sekitar 500 kg. Tentu ini bukanlah suatu ukuran yang ringan. Tentu ini adalah suatu yang berat. Tanpa makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Bukankah ini menunjukkan betapa maha kuasanya zat yang menciptakannya? Pantas saja Allah mengajak kita untuk merenungkan penciptaan unta. Jadi tanpa kita sadari, unta mampu berjalan sejauh 20 mil dan membawa beban seberat 500 kilo, bahkan tanpa makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Tentu ini akan sangat mustahil bagi hewan-hewan yang lainnya. Tentu unta memiliki kelebihan yang telah Allah berikan. Maka dari itu wajar saja unta menjadi kendaraan utama bagi Rasulullah SAW. Semoga dengan kita selalu mempelajari sirah nabawi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi SAW, kita semakin mencintai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beliau seperti unta. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat merenungkan betapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk tertentu. Semoga dapat menjadi ibrah dan semangat kita untuk lebih semangat mempelajari sirah nabawi. Barakallahu fiikum.